Selasa sore, petugas imigrasi Jakarta Utara menggelar razia pengawasan orang asing di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading dan mendatangi satu persatu unit di apartemen itu. Saat mendatangi satu unit apartemen, penghuni yang berada di dalam tidak merespon kedatangan petugas, padahal listrik di dalam unit mereka tampak menyala. Petugas sudah berusaha memanggil penghuni apartemen, namun tidak ada sahutan. Upaya paksa pun kemudian dilakukan. Awalnya diwarnai aksi saling dorong pintu antara petugas dan penghuni. Saat pintu terbuka, di dalamnya terdapat 3 penghuni apartemen yang masing-masing merupakan warga negara asing dan tak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian mereka. Selanjutnya, petugas pun menggeledah kamar mereka dan membawa para warga negara asing ini untuk pendataan. Mereka ini tadi dibawa kemana bang dan apa pelanggaran mereka bang? Nah, untuk pemegang kartu UNHCR, kami sifatnya hanya pendataan saja kepada pengungsi dan kami akan melaporkan kepada UNHCR. Kemudian untuk warga negara India dan Ethiopia, kami tidak menemukan ada pelanggaran. Dan kemudian untuk warga negara Cina sebanyak 8 orang. Dalam razia kali ini, sebanyak 8 orang warga negara Tiongkok tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian sehingga mereka terpaksa dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Fakih Haitami, Jakarta. Di informasi kali ini, penertiban pedagang kaki lima di Rangkas Bitung, Lebak, Banten berujung aksi saling dorong antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Kabupaten Lebak. Sementara itu di Jakarta Pusat, Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap kendaraan roda 4 yang parkir di sembarang tempat. Aksi saling dorong antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Kabupaten Lebak terjadi saat petugas akan menertibkan dan membongkar lapak pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Sunan Kalijaga, Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Selasa pagi. Para pedagang kaki lima sempat melakukan perlawanan dengan memblokade Jalan Sunan Kalijaga sebagai bentuk penolakan penertiban lapak. Namun situasi panas ini akhirnya mereda setelah petugas menyampaikan penertiban dan pembongkaran lapak para PKL ditunda atau dihentikan hingga 10 Mei 2022 atau setelah Idul Fitri nanti. Penertiban PKL di Jalan Sunan Kalijaga untuk sementara dihentikan. Kesepakatannya bahwa lapak akan dibongkar secara mandiri oleh masing-masing yang punya lapak. Rencananya pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Sunan Kalijaga, Rangkas Bitung akan direlokasi dan ditata ke dalam pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak. Para ibu pedagang yang meletakkan dagangan di atas underpass Tanah Abang, Jakarta Pusat ini panik dan berupaya menyelamatkan barang dagangan Selasa pagi. Dengan cepat, para ibu ini mengamankan dagangan mereka lantaran khawatir dagangannya diambil paksa oleh petugas Satpol PP yang sedang mengadakan razia. Pinggir jalan ini yang adalah tidak melanggar peraturan daerah yang kami miliki. Karena itu kami harus melakukan penegakan peraturan daerah, memberikan efek jerah agar mereka dapat menjajakan barang jualannya sesuai dengan aturan berlaku. Pemantauan di kawasan regional Pasar Tanah Abang sendiri akan rutin dilakukan hingga pedagang tidak lagi menempatkan dagangan di atas trotoar jalan. Sebuah mobil box terpaksa diderek petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat karena melanggar aturan marka jalan di kawasan Cempaka Putih Selasa siang. Alasan pemilik mobil minibus sedang makan siang tidak membuat petugas terpengaruh dan penderekan tetap dilakukan. Saya jadi BCA Pak, saya itu. Oh, ini kenapa ibu parkir di trotoar bu? Saya kan deket Pak, di situ jalan kaki saya tinggal makan doang. Oh, ini kan trotoar bu, nggak boleh di tempat parkir di jalan kaki bu gitu. Iya, mohon maaf Pak. Selama 2 jam melakukan razia, petugas menderek sedikitnya 10 mobil. Bagi para pemilik mobil harus mendatangi petugas perhubungan yang berada di kawasan Irti Monas untuk mendapatkan sanksi tilang sebesar Rp500.000 per hari. Tim Liputan CNN Indonesia.